Akhirnya tahun 2005 saya dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, Pak Jaya Suprana memberikan penghargaan kepada saya sebagai pelopor seni lukis kulit telur pertama di Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di podcast Si Kasep Pemerintah Desa Bojong Sawang. Teman-teman sekalian, hari ini luar biasa, desa kita didatangi orang yang punya inovasi yang sangat tinggi, luar biasa. Kenapa disebut inovasi yang sangat luar biasa? Kenapa tidak? Sampah yang dianggap kita ini menjadi hal yang kurang bagus, ternyata oleh beliau ini dijadikan hal yang sangat luar biasa. Nanti kita ceritanya dengarkan apa yang beliau lakukan. Dan tentunya saya perkenalkan, beliau adalah seniman yang sangat luar biasa begitu. Namanya Pak Teguh. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang juga Bapak. Terima kasih sudah bisa hadir di tempat kami. Karena beliau ini orang sana tuh, orang Jakarta begitu, orang kota datang ke desa begitu. Orang desa masuk kota, Pak. Orang desa masuk kota kan kayak begitu. Oke Pak Teguh, kami persilakan Pak Teguh menyampaikan giat-giat bagaimana cerita bisa menjadi inovator seperti ini, dan tentunya ini akan menjadi hal sangat bagus bagi kami. Kami persilakan Pak Teguh. Iya, awalnya kan kita sedih ya, kita melihat plastik berserakan di mana-mana dan pasti dibuang. Saya pernah nawarin mengumpulkan tukang sampah. Saya suruh mengumpulkan kantong kresek. Kumpulkan, saya bayar, nggak mau. Katanya kantong kresek nggak laku dijual. Nah, kalau kita melihat pencemaran lingkungan di pantai-pantai hampir 80% plastik. Ya, ini kita terus saya berpikir mau diapain ini gitu. Ya, akhirnya saya coba eksperimen dulu sekitar 3 bulan. Ya, kayak saya dapatkan kantong kresek ini kalau ditanam dalam tanah aja bisa terurai sampai 20 tahun atas ya, ada sampai ratusan tahun. Artinya penyebaran lingkungan akibat plastik ini luar biasa. Ya, kita harus berbuat sesuatu lah. Harus bersesuatu. Akhirnya saya coba eksperimen. Ya, saya dapatkan ternyata kantong kresek itu warnanya sangat luar biasa. Kalau kita bicara kantong kresek itu kan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi dibutuhkan manusia. Semua orang pasti kalau mau cari apa, mana kantong kreseknya kan itu. Tapi habis pakai apa dijual, habis manis pakai dijual. Tapi ternyata plastik itu warnanya luar biasa, punya kelebihan. Artinya kita tidak boleh meremehkan orang-orang kecil. Ini filosofinya. Jadi kantong plastik ini ternyata warnanya sangat luar biasa, umurnya juga panjang. Tapi begitu bikin karya, hasilnya luar biasa. Ini seperti karya-karya sangat luar biasa. Ini Ibu Kades, luar biasa. Beliau bikin satu karya dari kantong kresek. Kalau kita beliau bikin pemandangan. Ini dari kantong kresek. Dikerjakan hanya tidak butuh waktu 1 jam. Tidak nyampe 1 jam, beliau udah bisa berkarya, bisa menghiasi ruang kita. Dan sangat mudah. Alatnya juga tidak mahal. Artinya semua orang bisa. Kalau kita membuat sesuatu kan jangan sampai menyedihkan. Iya, benar. Tidak boleh mereka menyulitkan, bahan bakunya juga boleh. Cari bahan baku harus mudah. Metodenya pengerjaan juga harus mudah. Alatnya harus mudah. Tapi harga kejualannya harus tinggi. Ya, ini yang harus kita. Jadi modalnya sedikit, selisihnya gede. Luar biasa. Iya. Nah, ini alatnya juga sangat murah. Ini sebuah alat pemanas plastik. Biasa dipakai teman-teman UMKM itu untuk packaging. Harganya juga murah. Bisa dicari online, tidak sampai 50.000 lah. Satu alat. Yang kedua dipakai kuas nomor 6. Tapi kuasnya harus yang kaku ya, kuas cat. Lukis. Ini nomor 6, harga juga murah. Kita 2.000-3.000. Gunting juga dibutuhkan kalau diperlukan. Sama lem kayu itu murah sekali. 1 lem kalau saya kemarin saya coba
membuat eksperimen yang harga 15.000 lem itu bisa dijadikan lukisan sekitar 30 lukisan. 15.000 bisa tuh. Artinya kalau kita bicara HPP-nya sangat-sangat kecil gitu. Tapi hasilnya tadi. Itu alatnya mudah didapat, murah, dan caranya juga mudah. Sangat mudah. Semua orang bisa. Bahkan dari anak kecil sampai lansia saya jamin bisa. Pertanyaannya sudah simpel aja. Kalau bikin bunga seperti ini sebuah bunga yang menarik juga. Itu sangat mudah. Semua orang kan bisa bikin bunga seperti ini. Caranya gimana? Pertanyaan saya tiga. Bisa nggak bikin bulatan? Gambar bulat? Semua orang bisa. Bisa nggak ngelem? Semua orang bisa. Bisa nggak nempel plastik? Semua orang bisa. Bisa nggak pegang alat mana sih? Semua orang bisa. Udah jadi. Artinya tidak usah punya pendidikan formal tentang keahlian melukis, tidak harus punya juga seni, tidak harus. Ini penting. Jadi kalau ini dilakukan secara masif dengan cara yang mudah, insya Allah minimal membantu program pemerintah untuk mengentaskan menjaga lingkungan kita dari pencemaran limbah plastik. Jadi kata siapa pengen laba besar dengan modal gede? Ternyata sama Pak Teguh itu sudah dibuktikan dengan modal rendah tapi selisihnya gede atau labanya gede. Itu ya Pak, gitu ya. Jadi Pak Teguh ini bagian dari orang yang menghantam teorinya ekonomi. Luar biasa. Ya Pak Teguh, kita lanjut. Tadi ceritanya ada beberapa alat yang memang mesti disiapkan. Nanti oleh Pak Teguh akan diceritakan seperti apa dan fungsinya seperti apa alat-alat yang mesti disiapkan. Mana Pak Teguh? Ya. Jadi saya boleh contohkan kalau ada satu kanvas. Ini ada satu kanvas kosong. Kalau kita bikin bunga hanya hitungan menit kita bisa bikin bunga. Jadi kita cukup bikin bulatan, ya. Kita kasih lem. Bikin lem seperti ini. Ini bikin bunga saya. Kita ambil plastik apa yang kita mau, bunga apa warnanya? Katakan warnanya warna ungu. Hah? Warna ungu. Ungu. Oke. Saya soalnya senang sama yang ungu-ungu. Melapolis. Ini plastik kita sobek harus lebih besar daripada medianya yang ada. Kalau buletannya segini, kita ambil plastik sangat gede bahkan. Ini akan lebih bagus. Kita tempel aja. Habis kita tempel, terus kita kalau sini apa? Seperti apa? Seperti apa? Di leleh. Ya, kurang seperti itu. Nah, setelah ini baru dipanasin. Dipanasin dengan satu alat yang tadi. Oh ya, alatnya ini ya. Kita panasin aja. Dia akan meleleh karena plastik kalau kena panas itu otomatis akan meleleh sendiri. Menempel dari media yang ada di kanvas. Kebetulan kita pakai kanvas. Kenapa kata kanvas? Karena kanvas kan standar lukisan ya. Jadi kalau kena pengaruh cuaca dia nggak akan berubah. Nah, ini hanya sekian menit saya sudah membuat satu bunga. Hanya 2 menit sudah jadi bunga. Saya kasih lagi putiknya. Kita ngambil warna lain, katakan oranye. Tempel aja di sini. Kita panasi lagi. Dia akan meleleh. Sudah jadi sebuah bunga. Cepat sekali. Sangat mudah. Nah, ini bisa dipraktekkan oleh siapa aja. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa aja, tidak mesti orang ahli begitu. Ya. Dan ternyata dalam hitungan sekian menit ini sudah menjadi sebuah karya luar biasa. Dan ini kalau kita bicara sebuah karya lukisan, ini kayak lukisan cat palet. Cat palet itu sangat mahal. Mereka diporotin aja kan dulu.
Tapi kita bisa membuat satu karya yang murah sekali, harganya tinggi sekali, bisa menandingi, ya bukan menandingi ya, menyerupai lukisan-lukisan yang mahal. Ya, benar. Seperti ini ya beberapa contoh di sini. Ini adalah hasil yang barusan hasil pelatihan teman-teman pengelola sampah The Bapoy yang barusan dilatih langsung oleh Pak Teguh, oleh beliau dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 jam. Karyanya sudah luar biasa banyak hasil teman-teman yang notabene mereka ini bukan sebagai pelukis atau seniman, dan ternyata itu bisa dilakukan. Teman sekalian, Pak Teguh akan cerita profil Pak Teguh. Sebenarnya siapa Pak Teguh itu? Nah, Pak Teguh ini akan cerita nih. Karena memang ada kalimat tak sayang maka kenal begitu, biar kita lebih kenal dengan Pak Teguh. Ya, Pak Teguh silakan bercerita tentang profil Pak Teguh. Iya, nama asli saya sih Teguh Joko Dwiyono ya. Saya dari kampung, makanya kalau kesini saya terasa pulang kampung. Iya. Saya dari Magetan, di daerah pegunungan juga. Jadi saya benar-benar kayak pulang kampung. Saya dulu kecil itu sebetulnya pengen jadi seniman, pelukis. Tapi ternyata nggak boleh sama orang tua. Dulu bapak saya seorang guru, jadi saya pengen melukis karena seorang guru waktu itu juga mau beli cat, mau beli pensil warna, buku gambar kan berat ya. Akhirnya oleh-oleh paling berharga bagi saya kapur tulis seperti itu. Oh iya. Jadi saya harus menggambar di lantai. Itu hobi saya dari kecil. Begitu saya lulus SMA, saya pengen masuk asli waktu itu akan seni rupa. Tapi sama bapak nggak boleh karena orang tua menganggap saat itu seniman itu ya rambutnya kemper seperti apa. Iya. Tapi saya masih pengen, akhirnya saya tetap masuk sebuah perguruan tinggi teknik sipil saya basic saya teknik sipil. Oh, teknik sipil. Iya. Akhirnya saya kuliah sampai selesai. Masuk konsultan 10 tahun. Tahun 95 tidak sengaja gara-gara saya menginjak kulit telur di dapur. Istri saya masak nasi goreng, kulit telurnya kulit telur jatuh keinjak kaki. Akhirnya muncullah ide bahwa menurut saya efek dari pecahan kulit telur bagus sekali. Akhirnya saya olah demikian rupa menjadi karya seni. Alhamdulillah jadi satu lukisan dari kulit sampah. Telur ya, sama kulit telur. Iya. Akhirnya tahun 2005 saya dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, Pak Jaya Suprana memberikan penghargaan kepada saya sebagai pelopor seni lukis kulit telur pertama di Indonesia. Itu yang luar biasa. Itu yang saya dapat. Akhirnya saya bikin satu karya seni lukisan. Kita pameran di beberapa negara, di Jerman 4 kali, di Perancis dan beberapa negara di luar kita pameran untuk karya seni lukis kulit telur ya, yang sampai sekarang. Namun sekarang mulai berubah, bukan berubah dalam arti mengembangkan dengan mengolah limbah juga, limbah plastik sekarang ya seperti yang tadi kita sampaikan tadi. Itu kurang lebih seperti itu. Sampai sekarang saya juga mengajar di beberapa tempat bagaimana mengajak masyarakat itu bagaimana peduli dengan limbah dengan cara mengolah limbah plastik menjadi satu karya seni yang punya nilai sangat tinggi ya. Kurang lebih itu saya. Jadi beliau ini pernah menjadi orang yang dianggap orang pertama yang sampah telur begitu. Telurnya bukan telurnya ya, tapi kulit telurnya karena cangkang telurnya ini kan suka dibuang tuh. Itu bagian dari sampah ternyata diolah akhirnya mendapatkan penghargaan sangat luar biasa. Dan hari ini pengembangannya ke plastik. Mudah-mudahan beliau juga sebagai orang pelopor kan, dan memang hari ini saya baru ketemu nih orang yang berpikir bahwa plastik ini bisa jadi sebuah seni yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi sudah ceritakan, dalam jangka beberapa menit, jangka beberapa jam, orang yang bukan ahli juga bisa mengerjakan ini. Maksud dan tujuannya Pak Teguh mengembangkan ini untuk apa begitu? Apakah memang Pak Teguh ini adalah bagian dari aktivis lingkungan hidup atau apa begitu? Ya itu awal dari bentuk kepedulian. Jadi kita melihat bagaimana pencemaran lingkungan akibat plastik kan luar biasa. Iya. Ya ini bagaimana kita mengajak masyarakat itu bagaimana peduli terhadap limbah plastik, terhadap lingkungan dengan cara mudah. Intinya tujuannya ya mengajak masyarakat itu peduli limbah. Tapi bukan berarti kita hanya membuat karya, tapi
dengan membuat satu karya kita harapkan dia punya apa ya? Ya punya usaha baru lah Iya, itu iya. membuat satu karya seni kulit telur. Seni Oh, plastik. plastik ya gitu ya. Oke teman-teman, eh di desa itu menurutku biasanya kan ketika kita sudah punya produk, persoalannya di market gitu. Nah, hari ini teman-teman sekalian di Desa Bojong Sawah kita melatih teman-teman pemuda, teman-teman pengelola sampah dari sampahnya asalnya hanya dipilah saja, akhirnya dibikin sebuah karya lukisan. Ini marketnya bagaimana begitu, Iya. Pak Teguh? Nah, sebetulnya market itu berangkat dari diri kita sendiri dulu. Iya, iya. Kita dulu kita pasang itu di rumah itu sudah sama dengan kita sudah membeli satu karya dengan baik. Kedua juga kita lewat pameran-pameran. Kita akan fasilitasi nanti karya-karya yang bagus akan kita pamerkan. Kebetulan kita punya satu komunitas juga untuk memasarkan produk ini ya. Produk ini. Kedua juga kalau bisa kita kerjasama dengan instansi pemerintah. Kita ajak pemerintah peduli terhadap lingkungan. Dengan apa? Membeli karya-karya dari masyarakat yang ada gitu. Itu satu market juga yang luar biasa. Karena kalau setiap ruang memajang satu lukisan aja, baik kantor swasta maupun kantor pemerintah, itu suatu bentuk kepedulian nyata. Dia tidak harus membuat, membeli pun sudah merupakan satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan ya. Ya itu harapan saya, market itu juga dibangun dari kerjasama antara pengrajin sama pemerintah. Ya, betul. Tapi kita fasilitasi, kita sering adakan pameran, bahkan kita ngajarin anak-anak Bantar Gebang yang di Jakarta itu tempat sampah, itu kita mau bikin pameran khusus karya anak-anak tukang sampah. Keren. Kita sudah setting itu, sudah perencanakan. Jadi teman-teman, memang biasanya kan kita suka berpikir ini mau kemana, ini kita jual kemana. Ternyata tadi ada clue dari Pak Teguh, market itu bukan berarti sebuah pasar yang bentuknya adalah pasar. Ternyata salah satu dari kita sosialisasi peduli tentang lingkungan, orang memasang atau membeli karya ini itu juga bagian dari kepedulian terhadap lingkungan, dan itu adalah bagian dari market kita. Jadi jangan takut ketika kita berkarya, market itu akan datang begitu ya, Pak Teguh ya. Bahkan ini nanti bisa membuka lapangan kerja baru kalau kita sudah mendidik, membangun mentor-mentor yang banyak gitu. Iya. Kita udah mentornya banyak. Di daerah mana ini Mas? Sukabumi. Nah, Sukabumi ini tidak cukup dengan 300 karyawan bisa membuat karya ini mencukupi kebutuhan Sukabumi. Jadi bayangin, berapa ribu kantor pemerintah, berapa ribu kantor swasta tak terpenuhi. Artinya bisa membuka lapangan kerja baru nantinya. Kalau itu sudah mulai terdidik mentor-mentor ya, yang bagus ya kita bikin usaha. Akhirnya buka bank sampah khusus kantong kresek, ya kan seperti itu contohnya ya. Itu kalau semua mengumpulkan jangan dibuang, tiap hari ada. Kita harus canangkan suatu program juga, misalkan satu hari tidak membuang kantong kresek. Ya ini satu program kita harus galakkan seperti itu. Jadi inovasi-inovasi untuk memikirkan bagaimana mengolah sampah ini bukan hanya melakukan suatu kegiatan pelatihan, tapi kegiatan gerakan yang harus kita galakkan juga. Salah satu gerakan satu hari tidak membuang kantong plastik. Ya contohnya itu. Nah itu kumpulin, dibikin karya seperti gitulah. Itu ya memang harus ada sinergi antara membuat suatu produk, harus suatu gerakan, itu harus betul-betul nggak bisa dipisahkan menurut saya. Iya benar-benar. Teman-teman sekalian, kita juga sudah Teguh melalui PKK kita sudah mensosialisasikan ya dan sudah bergerak. Hari ini juga kita tetap masih bergerak mensosialisasikan ke ibu-ibu terutama yang suka belanja begitu. Jadi kita juga beberapa kegiatan suka selalu mengimbau bahwa mulai belajar belanja tanpa kantong kresek. Makanya kemarin PKK itu membagikan kantong bukan kresek Pak, sehingga si belanjaannya itu masuk ke sana dan bisa dipakai ulang begitu. Ada beberapa itu yang sudah kita lakukan. Selain juga teman-teman sekalian juga sudah paham bahwa kita ke wilayah pernah
ke Ecobrik dan hari ini kita nambah inovasi luar biasa. Pak Teguh, Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sama-sama. kesediaannya datang ke kami, ke kampung kami. Inilah kampung kami. Jangan segan-segan mengundang saya. Terima Ini kasih. kau sudah rumah kedua saya. Terima kasih Pak Teguh. Dan mudah-mudahan bukan hanya hari ini Pak Teguh datang ke desa kami, tetap kami mesti dibimbing, tetap kami mesti dibina. Mudah-mudahan Pak Teguh bisa betah di desa kami begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh. Amin, ya Allah. Teman-teman sekalian, itulah bincang kami dengan Pak Teguh sebagai pelatih kami dalam hal pengelolaan sampah inovasi baru, yaitu mengelola sampah plastik menjadi lukisan, sebuah karya sangat luar biasa. Dan tunggu teman-teman, kita akan ada kegiatan pameran hasil karya ini dan tentunya nanti kita undang lagi Pak Teguh. Mohon kehadirannya begitu. Siap. Terima kasih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.